Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du usikum ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm inna syam'a wal absar wal fu'ad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Yang saya hormati Ibu Camat, Ibu Haji, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Sekcam beserta Bapak Ibu Kasih, keluarga besar Kecamatan Sumedang Selatan yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah dalam keteduhan iman kita di pagi hari ini, kita bisa berkumpul, thalabul ilmi, bersilaturahmi. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini diiringi berkah rahmah Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan doa, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang manfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita sudah masuk tahun baru 1446 Hijriah. Secara syariat waktu bertambah, namun secara hakikat justru umur kita berkurang. Malah dalam penanggalan Hijriah itu lebih cepat. Karena penanggalan Hijriah setiap bulannya hanya ada dua pilihan. 29 hari atau 30. Berbeda dengan tanggal Masehi. Terkadang ada 28 hari per bulan, 29, 30, bahkan ada yang 31. Kalau ulang tahun kita mengambil kalender Hijriah, itu bisa lebih tua, beda 2 tahun. Kalau umur kita sekarang 60, secara kalender Masehi, kalau Hijriah jadi 62. Tapi pada intinya, baik tahun baru Hijriah atau tahun baru Masehi, merupakan momentum yang tepat untuk kita muhasabah. Introspeksi diri terhadap kadar ketakwaan kita kepada Allah. Kalau kita sudah baik, pertahankan. Kalau bisa, tingkatkan. Kalau belum baik, maka terus kita memperbaiki diri. Karena orang yang selamat itu bukan sekedar orang-orang yang soleh. Namun ketika dia melakukan kesalahan di masa lalu, sebelum napas keluar dari tenggorokan, sebelum matahari terbenam di sebelah barat, maka pintu taubat senantiasa terbuka. Mudah-mudahan kalau kita panjang umur, kita semua yang hadir di sini dijadikan ahli ilmu, ahli ibadah, ahli kebaikan, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari malapetaka, baik dunia maupun nanti di akhirat. Andai kata esok lusa kita meninggal, mudah-mudahan walaupun kita banyak dosa, banyak kesalahan, ibadah terkadang tidak mencukupi rukun dan syarat, kita yakin menuntut Allah dengan rahmat dan ampunan.
Semoga saja di tahun baru 1446 Hijriah kita diberi kesuksesan. Bukan sekedar sukses dunia, tapi juga sukses di akhirat. Karena kebahagiaan hakiki itu bukan ketika kita mendapat jabatan lebih tinggi, ketika kita mendapat harta yang lebih banyak. Tapi orang yang bahagia, yang sukses dunia dan akhirat adalah orang-orang yang lebih dekat kepada Allah. Semakin bertambah waktu, semakin berkurang umur, semakin dekat kepada Allah. Karena pada hakikatnya, semua kita akan kembali kepada Allah. Sehingga salah satu cara yang harus kita upayakan adalah menyingkirkan hijab-hijab yang menghalangi antara diri kita dengan Allah. Penghalang-penghalang kesuksesan dunia dan akhirat. Karena Allah tidak suka orang yang sukses dunia, tapi tidak sukses akhirat. Jadi untuk kita harus sukses dunia, sukses di akhirat. Alhamdulillah kalau dunia ya keluarga besar kecamatan, kita lebih sukses daripada orang lain, termasuk orang-orang yang beruntung. Tinggal kita menjaga ibadah kita agar kesuksesan ini terus sampai ke akhirat. Menurut Habib Al-Haddad, ada 4 penghalang yang menyebabkan kita tidak dekat dengan Allah. Yang pertama adalah al-jahlu. Artinya al-jahlu itu adalah kebodohan. Bagaimana kita mau dekat kepada Allah andai kata kita tidak tahu ilmu cara mendekatkan diri kepada Allah? Caranya yakni kita rajin-rajin taklim, menghadiri majelis-majelis taklim, dekat dengan para ulama. Karena semuanya harus ada dasar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Dalam surah Bani Israil ayat 36, Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bi'il." Kita tidak boleh mengikuti orang-orang yang tidak berilmu. Inna syam'a wal absar wal fu'ad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semuanya akan ditanya di hadapan Allah, akan dipertanggungjawabkan. Sehingga manfaatkan thalabul ilmi minimal tiap bulan di kecamatan sebagai taklim aparatur untuk betul-betul kita mendekatkan diri kepada Allah di sela-sela kesibukan kita. Termasuk Pak, ganjaran yang paling besar adalah taklim. Mudah-mudahan nanti setap-setap semua ketika taklim semua kumpul dulu berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menolong kita dan pahalanya besar. Ketika kita hadir di sini sekarang sesaat, itu sama dengan sholat sunat 1000 rakaat. Sama dengan kita menengok 1000 orang sakit. Tadi kata Pak Sekjan kan ada kunjungan ke stunting. Tapi dengan thalabul ilmi kalah pahalanya. Jadi kalau thalabul ilmi dulu, kemudian diamalkan seperti menolong orang-orang yang du'afa, orang-orang yang stunting, itu pahalanya bisa berlipat. Bayangkan, kita sesaat itu bisa setengah jam, bisa 1 jam hadir di sini sama dengan sholat sunat 1000 rakaat. Kalau ada keluarga besar kecamatan sholat sunat 1000 rakaat, insya Allah beres sholat sunat langsung diinfus. Camat udah 1000 rakaat sholat sunat. Paling 100 ya. Kalau 100 mungkin bisa sholat mutlak. Sahabat paling banyak itu 300 rakaat. Tapi diniatin dengan sholat sunat mutlak. Jadi bisa sampai ratusan rakaat. Sehingga mudah-mudahan dengan taklim ini dikikis kebodohan-kebodohan kita
akhirnya kita bisa dekat dengan Allah. Yang kedua, penghalang kita menuju Allah adalah ad'aful iman, lemahnya iman. Karena iman itu penggerak, motivator. Bagaimana orang bisa sholat kalau lemah imannya? Bagaimana kita bisa melakukan ibadah, puasa Ramadan, puasa sunat, zakat, sedekah, menolong orang lain, bersilaturahmi, kalau penggeraknya lemah? Jangankan iman, HP, kalau udah error, baterainya udah lemah, itu sulit untuk dihubungkan. Apalagi iman. Iman ini adalah mutiara yang paling berharga. Tanpa iman, selamanya kita tidak akan pernah dekat dengan Allah. Oleh karenanya jaga iman kita baik-baik. Jangan sampai iman kita lemah. Dengan taklim diharapkan semua keluarga besar kecamatan Sumedang Selatan ini menjadi orang-orang yang kuat iman. Sehingga tidak mudah tergoda. Kalau orang yang lemah imannya, bapak-bapak lemah iman, ningali organ tunggal kayak molotot gitu. Tingali bujur seksi, waduh ditingali haram, tadi ditingali lebar. Lemah iman, waduh aya musik sakedike di payunan batur, joget. Kemudian godaan-godaan harta ketika ada sogokan. Kalau lemah iman ya Pak ya. Akhirnya kita bisa tergoda. Jadi iman diperkuat. Jangankan hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil, tanpa iman yang kuat, kita bisa tergoda. Seperti habis pengajian, ibu-ibu lihat pepaya masak, padahal milik orang lain. Kata ibu yang satu, "Ece, itu aya gedang." Saur nu hiji deui itu mah nu batur. Keun we nu batur ge ada gedang. Gedang asak. Akhirnya teh ada lemah iman, padahal habis pengajian. Kemudian diambil pepaya orang lain itu. Kemudian dia pulang. Lalu dia makan pepaya itu. Setelah makan dia mandi, kemudian wudhu, kemudian sholat. Jungkel jumpalikna sholat tidak akan pernah diterima oleh Allah. Padahal yang namanya pepaya itu seberapa nikmatnya sekedar lewat tenggorokan, Pak. Tapi gara-gara lemah iman, akibatnya 40 hari sholat kita tidak akan diterima karena sesuap makanan haram. Sehingga mudah-mudahan di tahun baru ini kita senantiasa memperkuat keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Dengan iman yang kuat, kita akan mempunyai semangat untuk kerja, semangat untuk beribadah. Kalau lemah iman mah gitu, kalau kerja, kalau ada pimpinan, ada ibu haji, baru. Ketika tidak ada, biasa lalai gitu. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa menjaga iman ini dengan semangat ibadah dan tak lupa berdoa kepada Allah. Dan kalau bisa dibiasakan Pak, sholat sunat awabin 2 rakaat, 6 rakaat atau 20 rakaat ba'da maghrib sampai isya. Siapa yang sholat awabin, maka Allah akan jaga agamanya, akan jaga imannya, Allah akan ampuni dosanya, dan Allah senantiasa menjauhkan kita dari kelalaian. Enten jalmi-jalmi anu sholat awabina mau leha-leha gitu. Aya kerjaan wae, kerjakeun ari semangat. Terkadang sering menunda-nunda. Pokoknya orang yang menunda-nunda 4 perkara siap-siap rugi. Menunda-nunda amal soleh, menunda-nunda taubat, menunda-nunda minta maaf, menunda-nunda bayar hutang, akan ada kerugian bagi kita. Jadi yang kedua, lemah iman ini yang menyebabkan kita sulit untuk mendekat kepada Allah. Jadi aya adan teh hambar we, lemah iman mah. Adan-adan tenang we. Kadang-kadang sholat ya akhir waktu. Sholat duhur mau asar, sholat asar mau maghrib. Sholat maghrib hampir isya. Isya mah komo diniatan, kewe sakantenan tahajud.
Akhirnya teh tahajud teu isan teu. Subuh setelah duha, subuh setelah duha. Jangan menunda-nunda, tapi jangan terlalu semangat. Karena terlalu semangat, akhirnya sholat tahajud siang malam. Nggak boleh Pak, sholat tahajud siang malam. Dua. Yang ketiga, penyebab penghalang kita kepada Allah adalah tulul amal. Artinya banyak keinginan. Ketika kita banyak keinginan, tidak sesuai dengan kemampuan, akhirnya menghalalkan segala cara. Boleh kita banyak keinginan, tapi terukur. Jangan sampai menghalalkan segala cara, karena Islam tidak melarang kita banyak keinginan. Yang namanya manusia hidup di dunia, ingin jabatan tinggi, ingin populer, ingin harta yang banyak. Islam tidak melarang, tapi yang penting juhud. Artinya juhud itu artinya jangan sampai menyimpan harta di dalam hati kita. Jadi kalau punya mobil simpan di garasi, kalau punya emas simpan di bank atau di laci. Kalau punya harta seperti uang simpan di bank atau di laci atau di dompet gitu. Jadi sekali kehilangan itu tidak akan merasa sakit hati. Karena harta sekedar titipan. Pokoknya ketika kita mencari dunia, jangan sampai menghalalkan segala cara, meninggalkan ibadah, dan ketika kita sudah punya, menahan harta kita alias pelit. Karena orang pelit akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat ke neraka. Jadi boleh kita mempunyai cita-cita yang tinggi, tapi jangan sampai tulul amal di luar kemampuan kita. Yang terakhir, penyebab penghalang kita kepada Allah adalah aklul haram. Memakan makanan haram. Keharaman suatu makanan atau harta itu ada dua. Ada secara zat, ada ligoiri zat. Secara zat, makanan yang diharamkan jelas dalam Al-Quran. Hurimat alaikumul maitata wadahma walahmal hinjir wa ma'uhilla ligwirillah. Allah mengharamkan bangke, Allah mengharamkan darah, Allah mengharamkan babi, dan Allah mengharamkan sembelihan yang tidak memakai nama Allah. Itu secara zat. Kalau minuman innamal khamru wal maisir, seperti yang namanya alkohol, minuman beralkohol, bir, whisky, Manson. Naon deui, Pak? Tua. Itu haram, walau sedikit tetap. Topi miringnya. Walau sedikit tetap haram. Jadi kita menghargai tamu sebagai pejabat mungkin ya. Kita saling tos ya, tos gitu. Itu tidak boleh. Ketika tos, walaupun sedikit, namanya minuman keras tetap haram. Jadi jangan sampai dulu ada pejabat ikutan main judi. Ketika saya tanya, Bapak itu judi? Ah, bukan judi, ini permainan cuman 100 rupiah gitu. Kalau dulu cuman ratusan, cuman 1000, 2000 gitu. Dalam Islam tidak ada sedikit banyak. Walaupun sedikit, contoh ketika kita sudah wudhu, mau sholat, keluar angin. Tapi sedikit, tetap batal, Pak. Harus wudhu lagi. Tidak bisa. Bapak itu tadi kedengarannya keluar angin sedikit. Ah, ini sakedik. Iya. Kenwaya sakedik mah. Tidak bisa. Tong protes sakedik. Tidak boleh walaupun sedikit. Yang kedua ada ligoiri zatihi. Artinya cara mengambilnya, cara usahanya. Yang namanya uang itu halal. Tapi kalau kita mengambilnya dengan cara korupsi, dengan tanpa hak, otomatis uang yang tadinya halal jadi haram. Dengan cara mencuri.
Yang namanya jambu halal. Tapi ketika jambu itu milik orang lain, kita mengambil tanpa permisi, maka otomatis jadi haram. Kan jambu milik Allah. Iya milik Allah, tapi ketika sudah di dunia ada sistem muamalah. Ada kepemilikan. Upami batur sa sarawas nawae ngala jambu Pak Haji balikeun we ku urang. Upami jambu milik Allah, istri nawe ku urang diculik. Ketika ditanya, itu istri saya. Iya, istri saya menurut kamu, menurut saya ini milik Allah. Jadi akhirnya kan dibalikan gitu, akhirnya rugi sendiri. Jadi tetap ada aturannya. Tidak semua milik Allah jadi milik semua. Jadi ada kepemilikan secara pribadi yang tidak boleh dilanggar. Jadi jambu yang tadinya halal ketika diambil dengan mencuri, otomatis jadi haram. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dijauhkan dari makanan-makanan yang haram. Karena dampak makanan haram, ibadah juga hambar. Dengar adzan hambar, dengar nasihat agama hambar. Ketika mendengar bacaan Al-Quran, hambar. Ketika ada hambar, kita introspeksi diri. Mungkin ada makanan-makanan yang haram masuk ke dalam perut kita. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah, bisa menyingkirkan hijab-hijab yang menghalangi kesuksesan kita, baik dunia dan akhirat. Kita baca istighfar, mudah-mudahan dengan istighfar kita awali pekerjaan hari ini dengan memohon kepada Allah diberi kekuatan lahir dan batin, dibimbing selamanya ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Alimu ya Jabar, ya Alimu ya Satar, ya Halimu ya Qahar, ighfir lana ya Ghafar, ya Alimu ya Jabar, ya Alimu ya Satar, ya Halimu ya Qahar, ighfir lana ya Ghafar, ya Alimu ya Jabar, ya Alimu ya Satar, ya Halimu ya Qahar, ighfir lana ya Ghafar. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Haji dan semua keluarga besar Kecamatan Sumedang Selatan. Walau singkat, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.